Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Catur Nugrahani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Negeri Malang, program studi IPA kelas 005, NIM 223129707931. Hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan perekaman dan uji kinerja di SMP Negeri 14 Jember dengan materi zat aditif kelas 8 dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut adalah kartu ujian saya. Perekaman ini saya lakukan untuk memenuhi tugas saya, uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1. Mohon saran, masukan, dan kritikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau cek kerapian dulu. Silakan berdiri semuanya. Cek kerapian, mungkin ada yang bajunya belum dimasukkan. Silakan dimasukkan. Sudah rapi semua? Oke, sudah ganteng sama cantik. Are you ready, guys? Ready. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong kepada ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Oh, Mas Darel, pimpin doa, Nak. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya absen terlebih dahulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Tidak ada, masuk semua ya? Wah, hebat, alhamdulillah sehat-sehat semua kelas 8E ya. Oke, tanggal berapa sekarang? 5. Oke, masuk semua ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Adakah yang masih ingat minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Yang terakhir, pertemuan terakhir? Sistem pencernaan. Tentang apa kemarin itu waktu kalian buat poster itu? Penyakit gangguan pada sistem pencernaan. Ada yang masih ingat gangguan penyakitnya apa aja? Mah. Terus? Diare. Usus buntu. Terus?
karies gigi, ulu hati, ada lagi? Obesitas. Nah, masih ingat, pinter yang jawab semuanya. Nah, hari ini, nah ini ya, penyakit mah ini, aduh perutnya sakit. Hari ini kita akan belajar tentang zat aditif makanan. Pernah makan makanan yang berwarna-warni? Pernah makan yang ada pedes-pedesnya? Pernah. Pernah minum yang rasanya manis-manis? Semanis Bupram? Atau semanis kalian? Ya. Kalau minum yang pahit, ngelihat Bupram tambah manis. Nah, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang zat aditif. Apa itu zat aditif? Nanti kita akan bahas. Nah, dengan kalian mempelajari materi zat aditif ini, kita bisa memetik hikmah untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bisa makan sepuasnya, minum sepuasnya. Tapi jangan lupa kita harus memilih mana makanan yang sehat dan mana minuman yang sehat. Yang sehat dan yang tidak sehat harus dipilih. Karena apa? Nanti akan berdampak pada kehidupan kita yang akan datang. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, yuk siapa yang mau bantu membaca? Mbak Nadia dulu. Melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, siswa dapat mendefinisikan pengertian zat aditif makanan dengan benar. Oke. Tujuan yang kedua. Jawab Mas Rehan. Melalui pengamatan dan kajian literatur, siswa dapat mengidentifikasikan macam-macam zat aditif pada makanan dan dampaknya bagi kesehatan yang benar. Dengan benar. Yang ketiga, Mbak Amadia. Yuk, Mbak Amadia. Melalui penyelidikan dan pengamatan, siswa dapat menganalisis adanya zat berbahaya dalam beberapa zat makanan yang ada di sekolah dan dampaknya bagi kesehatan dengan benar. Oke. Dampak berikut. Tujuan pembelajaran berikutnya ada 2 lagi, pas nih 5 kelompok. Mbak Felicia. Melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, siswa dapat mengembangkan upaya meminimalisir dampak negatif penggunaan zat aditif pada makanan dengan benar. Oke, yang terakhir, tujuan yang terakhir Mbak Alvira. Ya Mbak Alvira. Melalui diskusi kelompok dan pengamatan, siswa dapat menyajikan data hasil pengamatan zat aditif pada makanan dan minuman, serta dampak bagi kesehatan dengan benar. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5 ya. Insya Allah bisa kita capai semua hari ini. Nah, penilaian yang akan kita lakukan ada 3 yang Bupram lakukan nanti, ada penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Seperti biasa, penilaian sikap itu meliputi ketika kalian diskusi dengan kelompoknya, kemudian penilaian keterampilan yaitu ketika kalian mengerjakan LKPD dan juga presentasi di depan, kemudian terakhir penilaian pengetahuan kita nanti ada tes evaluasi sama refleksi ya. Berikutnya, kegiatan hari ini antara lain, yang pertama kita akan mempelajari zat aditif pada makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, kita akan mengamati video tentang zat aditif. Yang ketiga, kita akan berdiskusi bersama kelompok mengerjakan LKPD dan memecahkan masalah yang sudah kalian temukan pada video di atas. Kemudian yang keempat, melakukan identifikasi zat aditif dan melakukan pengamatan terhadap uji formalin makanan nanti. Yuk kita simak video berikut ini. Apakah zat pewarna yang kita konsumsi aman atau tidak? Konsumsi sehari-hari mengandung zat pewarna berbahaya. Dan tahukah Anda akibat mengkonsumsi zat pewarna kimia tersebut? Saudara, ini adalah bekas pembungkus zat pewarna yang tadi digunakan oleh pembuat makanan tradisional. Di sini ada tulisan, walaupun sudah samar-samar, kalau tidak salah, tidak boleh dimakan. Namun, untuk lebih memastikannya lagi, saya akan mencari produk serupa untuk mencari tahu apa yang sebenarnya tertera di pembungkus ini.
Sayangnya pengujian di laboratorium butuh waktu dan alat yang pastinya juga mahal. Tapi tanpa alat pun, sebenarnya kita bisa mendeteksi apakah zat pewarna yang kita konsumsi aman. Cukup perhatikan warna makanan tersebut. Kalau biasanya warna tekstil itu berpendar, seperti menyala, berfluoresen gitu ya, terang benderang gitu. Nah itu harus kita curigai, sebaiknya memang kita hindari untuk tidak membeli makanan seperti itu. Ada sebab, pasti juga ada akibat. Sama halnya mengkonsumsi zat pewarna kimia, bukannya tanpa resiko bagi kesehatan kita. Nah, ini yang menjadi masalah dalam bahan kimia adalah sebetulnya dampak jangka panjang. Kalau diteruskan konsumsi secara kontinu terus-menerus, itu kan akumulatif, kemudian nanti ada kerusakan pencernaan. Ya. Tapi yang paling parah adalah kalau dia merusak hati, akhirnya ada kanker hati dan sebagainya. Sehingga masalah bahan kimia itu adalah menjadi masalah utama, mungkin seperti bom waktu. Kalau dari sekarang kita tidak tangani, suatu saat mungkin bisa meledak. Jadi hati-hati jika Anda membeli makan dengan warna-warni yang menggoda selera. Dan berarti semua pewarna berbahaya bagi manusia. Tapi lebih bijaksana jika kita selalu hati-hati dan selektif dalam mengkonsumsi makanan. Saudara, Balai Besar POM Semarang melakukan pengawasan terhadap bahan makanan selama 4 minggu Ramadan, termasuk makanan bahan takjil. Dari 218 sampel makanan diketahui ada 8 makanan yang mengandung formalin dan pewarna tekstil. Pengawasan ini sebagai bentuk upaya melindungi masyarakat dari peredaran produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan selama bulan Ramadan dan menjelang Lebaran. Dari video yang sudah kalian amati barusan, ada dua video ya. Yang satu mengenai pewarna makanan, yang satu lagi juga mengenai pewarna makanan dan juga formalin, makanan yang mengandung formalin. Adakah pertanyaan dari benak kalian yang mungkin nanti bisa kita diskusikan? Silahkan bertanya. Oke, Mbak Erina. Sebentar, Mbak Erina. Bagaimana cara mengetahui mengandung formalin atau tidak? Oke, saya tuliskan pertanyaannya biar kalian nanti enak dalam catatnya. Bagaimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Oke, Mbak Lova, Mbak Hersen. Apa Mbak Lova? Mengapa pedagang menggunakan pewarna dalam makanan dijual? Mengapa pedagang menggunakan pewarna dalam makanan yang dijual? Ada lagi? Ada lagi? Pertanyaan? Gak ada? Oke, jadi dari video di atas tadi yang sudah kalian simak, teman kalian mengutarakan 2 pertanyaan inilah. 2 pertanyaan ini nanti yang akan kalian selesaikan bersama kelompoknya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah. Sekarang Bu Pram bagi dulu LKPD-nya untuk kalian kerjakan dan didiskusikan bersama kelompoknya. Oke. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Berapa anak? 7. Oke. Silakan dibuka LKPD-nya halaman 3. Di situ sudah ada yang harus kalian diskusikan. Oke. Halaman berapa? Halaman 3 ya. Di halaman 3. Di situ ada diskusi dan pengamatan. Aktivitas 1 permasalahan. Nah, permasalahan itu tadi. 2 itu tadi silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kemudian yang kedua, pertanyaan analisis, menuliskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Ntar lagi saya bagikan alat untuk menguji formalin pada makanan. Kemudian yang ketiga, kalian tulis langkah kerjanya. Yang keempat, hasil pengamatan. Silakan dikeluarkan makanan dan minumnya yang sudah Ibu suruh bawa kemarin. Makanan dan minuman kemasan. Nah, itu nanti kalian identifikasi adakah di situ yang namanya pewarna alami atau pewarna buatan. Kemudian ada pemanis dan sebagainya. Bisa dilihat di bahan ajar nantinya. Kemudian uji formalin. Nanti saya bagi alatnya untuk
kita melakukan pengamatan. Kemudian yang kelima yaitu pertanyaan diskusi. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya tadi. Ada 2 pertanyaan di sini. Silakan didiskusikan. Kemudian ada yang ketiga, ada soal juga. Silakan dijawab. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kemudian ntar lagi saya akan membagikan, ini bukan makan siang ya, ini nanti kita praktek. Perhatikan. Nanti saya akan membagikan satu piring pengamatan untuk penyelidikan ya. Terdiri dari tahu. Ini ada tahu. Ada sosis. Sosis ini yang dijual di koperasi tadi yang saya beli di sana. Kemudian ada bakso. Caranya adalah nanti kalian, ini ada tusuk gigi yang sudah saya rendam di kunyit. Kunyit itu sebagai menguji apakah makanan ini nanti mengandung formalin atau tidak. Hanya cukup dengan kalian menusukkannya pada makanan ini. Kalau tusuk giginya nanti berubah menjadi merah, maka dia atau makanan itu mengandung formalin. Tapi kalau tusuk giginya tetap berwarna seperti ini, maka dia tidak mengandung formalin. Bisa dipahami? Oke, saya bagi untuk tiap kelompok. Waktu kalian untuk berdiskusi dan melakukan pengamatan 20 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan berdiskusi dengan temannya satu kelompok. Didiamkan dulu, misalnya 5 menit gitu. Ada kesulitan? Apa Rel? Ditunggu. Ayo dikerjakan dulu yang ini permasalahannya itu kan. Ditulis soalnya. Permasalahan aktivitas 1 bisa dilihat di papan tulis ya pertanyaannya ya. Tulis soalnya, terus ini jawabannya. Dalam. Iya gitu wes kan. Tunggu wes. Kalau misalnya nggak berwarna baru kayak gini gitu. Kalau dia nggak berubah warna berarti dia nggak mengandung formalin kan gitu. Kalau dia berubah warna menjadi merah berarti dia mengandung formalin. Sebenarnya tanpa harus kita kalau tahu ini kalau kita pegang hancur gitu berarti dia udah nggak ada. Bau tanganmu nanti. Ganti aja, udah ngapain tuh kayak Ini aja. Ini mengandung formalin enggak? Ini mengandung formalin enggak? Jadi tulis berarti di sini mana tadi tabelnya kan ada. Nah, nih uji formalin 1 apa ini? Tahu apa tempe? Tahu. Tulis tahu. Hasil uji formalin berarti negatif. Kalau kuning berarti? Berarti negatif. Nah, bukan formulir sayang, formalin. Ya, formalin. Bukan formulir. Kalau formulir kalau mau daftar gitu. Ini tusuk ya Bu? Iya, ditusuk ditunggu 5 menit. Kamu ngerjakan dulu yang lain, gitu loh Le. Tinggal 4 menit lagi. Yang sudah selesai persiapkan untuk maju duluan. Diskusinya sudah selesai, kita waktunya presentasi sekarang. Waktunya sudah selesai, silakan diletakkan. Kita mulai presentasi. Kelompok mana yang sudah ready untuk presentasi? Silakan maju ke depan. Kelompok 4. Yuk, maju duluan. Yuk. Kan bisa tuker itu LKPD-nya kan bisa tuker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil kerja kami. Aktivitas 1, permasalahan. Bagaimana cara mengetahui makanan yang mengandung formalin atau tidak? Dengan cara menusukkan makanan dengan tusuk gigi yang sudah direndam kunyit selama 30 menit. Kedua, mengapa pedagang menggunakan pewarna dalam makanan yang dijual?
agar makanan terlihat menarik di mata pembeli. Pertanyaan analisis aktivitas 2. Menuliskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat: tusuk gigi, piring, bahan: sosis, tahu, bakso. Identifikasi zat aditif pada makanan dan minuman kemasan. Sip. Mengandung pewarna, pemanis, penyedap. Kedua, Belkita, mengandung penguisi. Ketiga, Poppy Pop, mengandung penyedap sama penambah aroma. Keempat, Ultramilk, mengandung pewarna, pemanis, sama penyedap. Kelima, Gerisolut, mengandung pewarna, pemanis, penyedap, penambah aroma, sama penguisi. 2. Uji formalin. 1. Jenis makanan sosis, hasil uji formalin negatif. 2. Jenis makanan tahu, hasil uji formalin positif. 3. Jenis makanan bakso, hasil uji formalin negatif. Pernyataan diskusi. Di zaman yang serba instan saat ini, sulit untuk kita hindari untuk mengonsumsi bahan makanan yang bebas zat aditif. Hal ini dikarenakan oleh mudahnya kita mendapatkan, apalagi saat ini kita tidak harus keluar rumah untuk membelinya. Sekarang lewat online, makanan yang kita inginkan bisa sangat mudah didapatkan dan harganya pun bervariasi serta menghemat waktu. Menurut pendapatmu, bagaimanakah cara agar kita dapat terhindar dari dampak buruk zat aditif yang terdapat pada bahan makanan? Caranya yaitu memeriksa komposisi yang tercantum dalam kemasan. 2. Sebutkan macam zat aditif pada bahan makanan dan dampaknya jika dikonsumsi berlebihan pada kesehatan serta upaya mencegahnya. Dampaknya yaitu menyebabkan kerusakan pada sel saraf. Cara mencegahnya dengan cara mengurangi mengonsumsi makanan kemasan yang ada zat aditif atau formalin. Sebutkan masing-masing 5 contoh zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami. 1. Pewarna alami daun suji. 2. Pemanis alami. 3. Pengawet. 4. Pemberi aroma. 5. Penyedap rasa. Zat aditif buatan atau sintetis. 1. Pewarna buatan. 2. Pemanis buatan. 3. Pengawet. 4. Pemberi aroma senyawa sintetis. 5. Penyedap rasa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari perwakilan temanmu yang tadi presentasi, ada 2 permasalahan, yaitu bagaimana cara mengetahui makanan mengandung formalin atau tidak. Bagaimana caranya? Dengan melakukan uji formalin. Menggunakan apa? Tusuk gigi yang sudah direndam dengan kunyit selama kurang lebih 30 menit. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman untuk memperbaiki warna, cita rasa, ketahanan, ataupun memperbaiki penampilan. Zat aditif itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami terdiri dari apa saja? Ada pewarna, kemudian ada pemanis, kemudian ada
pengawet. Ada apa lagi? Pemberi aroma. Kemudian ada penyedap rasa. Kita bahas satu persatu. Pewarna dulu. Nah, ini contoh dari pewarna alami. Biru kita dapatkan dari buah murbei sama buah anggur. Blueberry. Ada sekarang lagi bunga telang, itu warna ungu, warna biru sebenarnya. Kemudian kalau ada juga yang berubah menjadi ungu. Kemudian coklat, ada dari buah pinang, kakao, sama karamel. Kemudian merah kita bisa mendapatkan dari buah naga atau buah bit. Kemudian ada jingga dari. Kemudian ada pemanis. Pemanis di sini yang alami ada gula tebu, gula lontar, gula kelapa, sama gula aren. Sama bit gula. Pengawet. Nah, pengawetan makanan kalau secara alami itu dengan cara dipanaskan, diasap, dibekukan, diasinkan atau dibuat manisan, pemanisan dan juga pengasaman. Berikutnya pemberi aroma. Nah, ini tujuan ditambahkan pemberi aroma adalah untuk membangkitkan selera konsumen. Contohnya aroma vanila, anggur, jeruk, stroberi, minyak asiri, dan daun salam. Ini untuk yang alami. Biasanya yang sering digunakan daun salam untuk masak ya. Penyedap rasa. Lah, ini. Penyedap rasa yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan yang alami dari bawang putih, bawang bombay, bawang merah, sama rempah-rempah lain. Ya, nah penyedap rasa sudah. Kita ke zat aditif buatan. Sama, ada pewarna, pemanis, pengawet, pemberi aroma, dan juga penyedap rasa. Kita bahas one by one. Ini pewarna buatan. Biasanya banyak yang terdapat di kemasan makanan minuman yang kalian makan dan minum ya. Ada warna merah, nama pewarna buatannya itu biru, kuning, coklat, hijau, dan oranye. Pemanis. Nama pemanis kalau dia gula pasir sukrosa, kemudian ada siklamat, ada aspartam, ada kalium asesulfam, dan sakarin. Biasanya kalau pemanis buatan itu cepat untuk meningkatkan berat badan. Pengawet. Nah, pengawet ini ada biasanya yang sering digunakan itu asam benzoat, anatrium benzoat, sama kalium benzoat. Nah, itu di situ sudah ada penggunaannya di masing-masing. Ada yang digunakan pada minuman ringan, kecap, saus, daging olahan, kaldu, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ada pemberi aroma. Nah, pemberi aroma kayak di parfum ada aromanya ya. Amil asetat aromanya pisang, apel, benzaldehida, ada murbei, nanas, rum, jeruk. Nah, berikutnya yang terakhir nih kayaknya penyedap rasa. Lah, ini. Penyedap rasa sering disebut dengan vetsin atau MSG atau monosodium glutamat. Micin. Kalau wong ndek kene ngomongin micin. Lah itu jangan sering-sering menggunakan vetsin atau micin itu tadi karena juga bisa menyebabkan kerusakan pada sel saraf atau istilah kerennya itu Chinese Restaurant Syndrome. Chinese Restaurant Syndrome itu disebabkan oleh konsumsi MSG secara berlebihan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, sekarang bantu Bu Pram membuat kesimpulan. Siapa yang bisa membantu Bu Pram membuat kesimpulan? Silakan angkat tangan. Oke, Erina. Zat aditif pada makanan adalah zat atau bahan kimia yang ditambahkan ke produk makanan. Zat aditif makanan yaitu bisa dibagi zat pewarna, zat pemanis, zat pengawet, zat penyedap cita rasa, pemberi aroma, dan pengental. Oke. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Mbak Erina sudah membuat kesimpulan zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman untuk menambah cita rasa. Ada lagi yang mau menambahkan? Zat aditif ada berapa? 2. Apa aja? Zat
aditif alami dan zat aditif buatan. Bisa ditulis di kesimpulan di LKPD kalian. Nah, kemudian zat aditif alami ada apa aja? Pewarna, ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa, dan penambah aroma. Di zat aditif buatan juga sama juga, ada pewarna, pemanis, penguat rasa atau penyedap rasa, penambah aroma, dan pengawet. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita di sesi terakhir yaitu evaluasi dan refleksi. Silakan disiapkan HP-nya. Kita pakai kuisis ya. D-nya itu di depan 716067. 716067. Sudah? Belum? Udah, 21 masuk, Amadea masuk. Kansa belum? Udah. 21 anak ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Gak apa-apa. Siapa yang panik? Panik ya? Bener sewenang. Oke, Rehan yang pertama, Rehan. Pertanyaan selanjutnya. Lima, 4, 3, 2, 1. Asik ya? Ini skor perolahannya. Juara 1 Nia Zafarani Suganda. Yeay. Kita kasih stiker. Taruh mana? Dalam. Yang kedua, Mbak Lova. Terus yang ketiga, Mbak Intan. Mana Mbak Intan? Mbak Intan. Silakan dirapikan, LKPD-nya dikumpulkan. Kemudian tadi alat prakteknya juga dikumpulin ke depan. Silakan dirapikan meja-mejanya. LKPD dikumpulkan dalam satu kelompok. Perhatikan. Yuk. Masih semangat? Masih semangat? Nah, next time kita pakai kuisis lagi ya. Memacu adrenalin, ada musiknya deg 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 gitu ya. Oke. Anak-anak, untuk refleksi link sudah saya bagikan, nanti dikerjakan di rumah. Kemudian untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang zat adiktif. Kalau tadi kan zat aditif ya. Minggu depan kita pelajari tentang zat adiktif makanan. Terima kasih kalian sudah bekerja sama hari ini, kalian sudah menunjukkan penampilan yang luar biasa. See you next time. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Darel pimpin berdoa. Oke anak-anak, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.